Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, Aksara Agro and Farm, kali ini kami berada di depan kandang koloni. Jadi ini betina sapera, ada 3 ya, 4. Jadi yang putihnya itu ada 1, 2. Ini yang rebahan 3, yang hitamnya sapera hitam 4. Itu sedang dikoloni dengan 1 sanen teman-teman. Nah, kita akan menyampaikan beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa betina atau kambing betina, bisa juga domba betina, itu birahinya kok tidak bagus, atau ya istilahnya penurunan dari birahi kambing teman-teman. Nah, yang pertama itu teman-teman ada faktor pertama itu stres ya. Jadi tingkat stres kambing itu harus kita kontrol agar birahinya itu tetap bagus, artinya tidak mengalami penurunan birahi. Ya, yang kedua itu tingkat panas. Jadi dari kandang, atap dan sebagainya itu kita jaga agar kondisi betina itu tidak terlalu mengalami panas. Kemudian yang ketiga itu kandang yang kotor. Nah, pentingnya di sini kalau di kandang ternak kambing perah teman kami, itu memang setiap pagi dan sore itu dibersihkan lantainya. Kemudian kalau sudah bawah agak tebal itu diambil, dibungkus karung untuk dijual pohenya teman-teman. Nah, itu agar terjaga kebersihan dari kandangnya. Yang selanjutnya itu betina, yang namanya betina kalau untuk breeding itu hindari teman-teman terlalu gemuk, atau yang kedua terlalu kurus. Jadi sedang-sedang saja. Karena kalau terlalu gemuk juga nanti banyak lemaknya, otomatis birahinya juga kurang bagus. Kalau terlalu kurus juga tidak bagus juga, artinya kurang nutrisi teman-teman. Nah, yang berikutnya yang jelas itu karena faktor sakit. Jadi kalau betina yang sedang sakit, baik itu yang dere maupun yang sudah indukan, itu perlu masa penyembuhan dulu dari sakitnya, lalu baru nanti mulai gemuk. Setelah sehat normal kembali seperti semula sebelum sakit, baru dia itu akan masuk nanti ke masa birahi. Nah, yang terakhir itu memang nutrisi. Jadi pentingnya pemberian pakan itu tidak melulu tentang kenyang dan sebagainya, tapi perlunya nutrisi, asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh betina. Nah, jadi memang hijauan itu perlu, kalau tidak ada ya kangkung kering, yang berikutnya bisa juga kalau di sini sentrat. Nah, jadi itu beberapa hal yang mempengaruhi betina itu biar birahinya itu terjaga bagus, artinya tidak mengalami penurunan birahi. Nah, kalau di sini memang meskipun koloni ini kambing jantannya itu diikat karena beberapa mungkin 1 minggu yang lalu sudah kawin semua ini teman-teman. Jadi tidak lagi dia itu nanti nusuk ngawini betina yang sudah dikawini lagi. Nanti kita tinggal ditunggu siklus berikutnya sekitar 18-21 hari lagi. Betina-betina dere sapera ini apakah muncul birahi lagi atau tidak. Kalau tidak muncul birahi lagi berarti memang sudah bunting teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman bedanya kalau kita breeding dengan penggemukan. Kalau sudah baru breeding ya kambing itu betina dijaga, jangan terlalu gemuk, jangan terlalu kurus teman-teman. Begitu pula untuk jantan juga jangan terlalu kurus teman-teman, karena kalau terlalu kurus juga dia nanti daya juang kawinnya itu rendah teman-teman. Kembali lagi, biasanya yang kelupaan itu kebersihan kandang, kadang disepelekan. Kalau juga sinar matahari seperti ini itu juga penting teman-teman, agar kambing itu tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas juga. Nah, itu mungkin teman-teman jawaban dari kami, karena kemarin ada cerita dari penonton kami yang kok betinanya di kandangnya itu kok lama tidak birahi-birahi, apakah memang mandul atau bagaimana. Nah, jadi harusnya memang di treatment terlebih dahulu sesuai dari tips yang kami sampaikan di awal video ini teman-teman. Terima kasih teman-teman, tetap semangat untuk ternak, karena ternak itu bagaimanapun akan ada hasil kalau kita memang serius dan memang sayang dengan binatang yang kita rawat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.